Kembali lagi ke baca iya. Al-Quran, Ustaz. Kalau kita kan baca Qurannya, Al-Quran yang biasa kita Iya. baca ya. Kayak gini, ada hurufnya, angkanya juga bisa kita lihat. Kalau kayak Arif dan teman-teman sesama tunanetra nih, Qurannya kayak model apa sih? Al-Quran Braille ini adalah media Al-Quran yang dicetak menggunakan huruf Braille atau huruf yang timbul, di mana kita membacanya itu dengan meraba, bukan melihat. Dan ada juga Al-Quran Indonesia membacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke Dari kiri. kanan ke kiri, sementara dari Al-Qurannya? Al-Quran Braille dari kiri ke kanan. Sama layaknya kita baca buku tulis, buku bacaan atau buku cerita gitu. Kalau Al-Quran biasa kan kita dari kanan, Dari ke kanan ke kiri. kiri ya. Kalau ini dari kiri ke kanan. Sama seperti huruf Latin. Sama seperti huruf Latin. Tapi bentuk huruf Latin dengan huruf Arab tetap berbeda dong. Beda. Jadi Kalau bukan dalam- berarti membaca Al-Quran Braille seperti membaca huruf Latin dengan tulisan Arab, bukan ya? Tulisannya tetap Arab, berbeda Braille-nya Beda. kan? Tulisannya dengan tulisan abjad alfabet A sampai Z beda. Oh, jadi huruf Latin berarti ya? Oh, hurufnya Latin. Bukan. Beda kan? Beda. Oh, beda. Tetap Tapi huruf Arab. dalam konsep Braille ini ada beberapa huruf yang Ya. sama, beberapa simbol yang sama dan beberapa Ya, tanda-tanda baca lainnya yang sama, Ya. namun diperuntukkan dalam Al-Quran dan Latin itu berbeda. Rif bisa dibuka Quran Braille-nya. Dan ini saya pernah ngobrol dengan beberapa disabilitas tunanetra. Memang membaca huruf Braille pun sudah sulit. Membaca Al-Quran Braille pun sangat sulit lagi. Sangat sulit. Arif belajar berapa lama untuk membaca Quran Braille ini? Oh, kita belajar ini sudah lama sekali. Sudah itu belajarnya cuma 1 tahun. 1 tahun? 7 bulan lah kurang lebih. Coba Arif hari ini mau baca surat apa? Ya, surat apa, ayat keberapa? Nanti biar Ustadz mengecek di Iya, saya Al-Quran cek yang di Al-Quran yang bisa kita lihat lihat. bareng. Bismillahirrahmanirrahim. surat Suratnya apa? apa? Surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran Arif? Ayat 104. Ya. Ali Imran 104. 104. Oke, silahkan. Jangan lupa ta'awuz dan bismillah. Pasti. Kita Ini minta lagi- tenang dulu ya para penonton ya. Dan jangan memberikan tepuk tangan setelah Arif membacakan Al-Quran. Terima kasih. Ya, dan ini masih mencari ayat yang tepat. Ali Imran 100. 104. Hah? Kalau kita di Braille itu baca Al-Qurannya bukan dilihat tapi diraba dengan Ya, diraba jadi seperti ini. Di di Diraba Saya pegang Rif. Nah, jadi dengan merabalah kita membaca bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Sudah ditemukan ayatnya? Sudah. Ya. Iya. Pak Ustadz sudah menemukan ayatnya juga? Sudah. Silakan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf Allah. wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanallah. Bagaimana? Satu kalimat. Harusnya kita yang normal ini malu ya. Karena Arif yang tunanetra aja, walaupun di mata kita itu sebuah musibah, sebuah kekurangan,
tapi justru Allah jadikan itu sebuah kelebihan dan pelajaran buat kita semua. Dan ayat yang dibaca ini memang pas banget kalau ternyata setiap orang itu wajib menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun, meskipun dengan syair, tapi dalamnya ada syiar. Ya kita doakan mudah-mudahan tidak hanya menjadi penyanyi dangdut, tapi juga mudah-mudahan jadi penyanyi dangdut yang soleh. Betul, amin. 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 Tidak hanya tontonan, tapi juga tuntunan Jadi ya. tuntunan. Dan Kak Ros, sepanjang Arif tadi bernyanyi, kemudian barusan membaca Al-Quran. Pak Iya. Kak Ros meneteskan air mata. Iya, seperti Ustadz cakap, kita yang bisa lihat, kita tidak mau membaca. Atau kita yang pandai membaca, tapi kita tak nak buka Al-Quran. Arif, Ya Kak. bakat yang kamu ada dalam nyanyian dan dalam membaca Al-Quran membuka mata kita semua. Kamu membuat kita semua rasa kekurangan. Ya, mata Arif boleh tidak melihat. Tapi dengan tidak melihatnya matanya Arif, membuka mata kita, membuka mata hati kita untuk lebih mengenal diri kita. Sudahkah kita melakukan yang terbaik dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita? Satu Dan lagi lagu ya. yang Arif nyanyikan ini dari Allah kita datang dan pasti kepada Allah kita kembali. Dan kematian ini kita tak tahu kapan. 5 menit kemudian, malam ini, besok, lusa. Itu yang tadi saya coba kontrol tapi nggak bisa kontrol. Kamu menyanyikan, terasa banget Arif. Ya, Makasih Kak Ros. tidak usah menunggu tua, tidak usah menunggu sakit. Ketika ajal waktunya tiba, sedang apapun kita, matilah. Kita tak bawa harta kita tak bawa mobil kita seorang dengan amalan kita. Ya, Saya mau bicara. Saya pernah bilang sama Dewi Persik pada saat kita sedang bersenang-senang di panggung ini. Pada saat kita sedang berjoget, saya bilang sama Dewi, Dewi bisa nggak sedang dalam keadaan senang begini ingat sama Allah. Saya paksakan dia seketika itu menundukkan kepala untuk dia mengenang Allah. Karena nilainya sangat tinggi sekali. Pada saat kita bersenang-senang tetapi kita mengenang Allah. Dan lantunan Arif Al-Quran yang dia bacakan itu memang sering saya bacakan juga. Itu membuat hati saya semakin rindu sama Allah. Dalam keadaan senang, saya rindu sama Allah. Apalagi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang tadi Arif bawakan, bukan main sedap makamnya Arif. Luar biasa kamu. Luar biasa Arif, luar biasa. Alhamdulillah terjawab sudah. Selama ini saya berkata di dalam hati, Arif ini pasti pandai mengaji. Dan malam hari ini dia sudah membuktikan dia membaca Al-Quran dengan makamnya. Boleh tepuk tangan, ini boleh tepuk tangan. Terima kasih Mbak Cik. Mudah-mudahan bacaan kamu malam hari ini menjadi doa untuk kamu, untuk kita semua. Supaya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita inginkan, insya Allah bisa dikabulkan Allah. Allah yang tahu, jangan kita minta itu, minta ini sama Allah. Kita minta saja yang terbaik.
Karena kita kalau minta ini itu belum tentu yang terbaik. Tapi kita selalu meminta, Mintalah terus. kita lupa minta. untuk bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Syukur itu memang harus setiap detik, setiap saat kita harus menundukkan kepala, paling tidak mengenang Allah itu nilainya paling tinggi. Arif, terima kasih Arif ya. Iya Mak Cik, sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan kamu sukses ya. Mudah-mudahan kamu nanti keluar dari sini menang ataupun tidak menang ya. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar paling tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu yang luar biasa. Ya. Di panggung ini memang bukan hanya dendang dan goyang saja. Di panggung ini pun kita belajar untuk memaknai hidup. Di panggung ini kita berbagi, di panggung ini kita menghargai. Di panggung ini pula kita melihat banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sedang berusaha dengan caranya merubah derajat hidup, diri sendiri, keluarga, daerahnya. Dan di panggung ini pula disampaikan berbagai macam kebaikan dengan cara kami. Dengan cara penyair, dengan ala Bang Haji Roma Irama yang disampaikan oleh Nasar. Menghormati ibu, memaknai hidup, mengingat mati, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari panggung ini pula kebaikan bisa tersebar untuk negeri ini. Amin. Amin, amin, amin. Ustaz, ada mau sampaikan untuk Arif, khususnya dan untuk kita semuanya. Ya. Ada satu hal yang membuat saya selalu sedih. Di mana saat-saat mendampingi keluarga, sahabat, sanak famili, di ujung hayat ketika dia menghadapi sakaratul maut yang begitu perih. Saat Israel mencabut nyawanya, saat itu tidak ada yang dia cari. Siapapun yang saya dampingi tidak ada yang dicari hartanya, pasangan hidupnya, karirnya, jabatannya, dunianya. Satu kalimat yang keluar dari lisannya hanya Allah, Allah, Allah. Bang, cariin Al-Quran bang. Gue pengen meluk Al-Quran, rindu Al-Quran. Karena selama ini mungkin kita jauh dari Al-Quran. Mumpung kita masih sehat, mumpung Allah masih nitipin nafas, mumpung Allah masih nitipin begitu banyak rezeki buat kita. Mari sama-sama kita berlomba jadi orang baik, jangan bosan jadi orang baik. Orang baik walaupun jasadnya sudah terkubur, tapi kebaikannya tidak pernah terkubur. Tapi orang yang selalu iri, dengki, hidupnya saja disumpahin mati terus sama orang. Maka mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh abang dan kakak kita semua, di tempat inilah sudah selayaknya kita berbagi kebaikan, saling menasehati, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Dan ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya menjadi kejur bangkai. Betul. Seperti yang nyanyikan oleh Arif tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih, Pak Ustaz. Indosiar.